Di matematika kita akan membahas tentang akar persamaan kuadrat untuk anak SMA kelas 10. Tapi sebelum melanjutkan pertemuan ini, sebaiknya anak-anak like atau di subscribe. Oke, kita lihat di situ akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat ditentukan oleh D6 atau disingkat dengan D. Itu D ya. B kuadrat min 4AC. Ini rumus diskriminan. Sudah? Nah, ada aturan bahwa kalau D-nya lebih besar dari 0, yaitu akar nyata ya, akar nyata ya, dan berlainan ya, berarti X1 tidak sama dengan X2 jika diskriminannya lebih besar dari 0. Kemudian di sini sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0 berarti kedua akar sama dan nyata. Nah, berarti X1 dan X2 nya adalah sama dalam hal ini ya. Nah, ini maksudnya kayak gitu. Kemudian ada lagi D lebih kecil dari 0. Berarti akarnya, kedua akar maksudnya. Akarnya ya, kedua akarnya tidak nyata ya. Kedua akar tidak nyata. Imaginer ya. Jadi coba pahami dulu di situ ya. Jadi kemudian D sama dengan K pangkat 2, di mana K ini adalah bilangan kuadrat sempurna. Perhatiin ya, jadi bilangan kuadrat sempurna. Ini imajiner ya kalau nak. Sudah, perhatiin lagi. Jadi kedua akar rasional. Coba perhatiin dulu, kalau perlu dicatat, jadi kita bisa memahami dari hal tersebut ya. Nah, sekarang ada satu soal ya, soal umpama. Tetapi kita harus tahu dulu pernyataan tentang hasil kali akar ya. Jadi hasil kali akar. Jadi hasil kali akar dan jumlah akar. Ini harus ada rumus. Hasil kali akar dan jumlah akar. Jadi bisa kita rumuskan di sini bahwa kalau X1 kali X2 itu ada C per A, bukan per 2. Kalau X1 ditambah X2 berarti min B per A. Ini rumus yang harus kita sepakati dulu, jumlah kali akar dan jumlah akar ya, dari persamaan kuadrat. Ya, perhatiin dulu nih, jadi kita perhatiin, jadi kita bisa ambil contoh nanti dalam bentuk yang seperti umpama AE kuadrat plus BE plus B sama dengan 0. Nah ini ya, dalam bentuk ini bisa kita kembangkan di dalam hal untuk menentukan. Nah kemudian kalau dia umpama X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah ini ada lagi rumusnya, berarti di situ X1 plus X2 pangkat 2 ya, dikurang
2x1 kali x2. Ini rumus. Ini rumus ya, rumus ini. Nah, jika ada x1 kuadrat ditambah x2 maka kemudian jika x1 lihat lagi x kurang x2, ini kurang ya, sama dengan berarti kita ada ya sama. Nah, berarti kita berarti d per ya, 4a tp d per a kuadrat ya. Nah, ya sama dengan b kuadrat min 4ac per a pangkat 2. Ini rumus. Nah, rumus-rumus kita harus bisa pahami dulu, jadi kita enak kan kalau 1 per x1 ya ditambah 1 per x2 sama dengan, nah ini ya, jadi x1 plus x2 per ya x1 kali x2. Ini rumus juga anak-anak ya, jadi anak-anak juga harus memperhatikan demikian supaya bisa mengetahui daripada rumus-rumus itu sebelum kita melanjutkan kepada soal ya. Tapi sekali lagi saya mengharap kepada anak-anak adik sekalian untuk like dan di subscribe agar channel kita tetap berlangsung. Oke, kita lanjut ya ke contoh soal. Kita lanjut ke soal ya. Satu, pertama ada soal, jika x1 dan x2 bersamaan kuadrat. Nah, dari pertama x kuadrat ya min 6x kemudian min 5 sama dengan 0 umpama ada soal begini. Nah ya, nah sebelumnya kita tentukan dulu bahwa ini a sama dengan 1, b sama dengan min 6, c sama dengan min 5 ya, berarti di situ. Nah sekarang berapa x1 tambah x2. Nah berarti kita sudah tadi bahwa harus tahu dulu dan berapa x1 dengan x2. Berarti kita rumus tadi kalau x1 ditambah x2 adalah sama dengan ini berapa nih, min b per a. Kita tahu di sini sudah ada rumusnya. Jadi berapa x1 dengan x2? Masukin aja min b, berarti min, ini min b ya, ini min pula, min 6 per a. A nya berapa? 1, jadi 6 ya. Kemudian x1 dikali x2, berarti tadi c per a, berarti c nya berapa? Min 5 per 1, jadi berapa? 5. Nah perhatiin ya. Nah kemudian jika ada x1 ya, dia minta umpama ya, ada x1 umpama kuadrat ditambah x2 kuadrat berapa? Nah ini kita harus pahami dulu bahwa di sini tadi kita rumus ada bahwa ada rumus di situ tadi x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ya, itu sama dengan berapa? Ayo x1 ditambah x2 jadiin dulu kuadrat dikurang 2x1 kali x2. Nah perhatiin, nah, x1 tadi ditambah x2 kita perhatiin di sini berapa hasilnya? 6 ya. Nih 6 pangkat 2 dikurang 2 x1 kali x2 nih 5. Jadi berapa dapatnya? 36 ya, dikurang 10. Nah berarti 2. Nah ini dari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Nah berarti dari situ ini kita bisa menyimak bahwa kita perhatikan dulu ini min ya, x1 x2 berapa? 5. Ini 2 x1 x2 kita cek lagi gitu, x1 x2 6 pangkat 2 36 min ini min 5. Nah ini jadi ini min 5, jadi ini tambah 10, jadi berapa hasilnya? 46. Nah checking ya, kita harus dicek, bukan dikurang. Jadi plus minusnya kita menentukan daripada hal tersebut ya. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada satu lagi contoh.
sudah nih, saya sini aja supaya kuadrat sama ya. Kuadrat, saya ulangi lagi, min 5 kemudian ditambah 9 sama dengan 0. Nah, kita perhatiin soalnya nih, berapa X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Wah, ini ada pangkatnya 3 nih, bukan 2. Berarti kita harus menyikapi rumus begini. X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 sama dengan ya X1 plus X2 pangkat 3 ini min 3X1 kali X2 ya ditambah X1 ditambah X2. Nah, ini harus, ini rumus ini bisa dicatat, ini rumusnya. Nah, jadi kita bisa selesaikan satu-satu, kita selesaikan dalam bentuk yang sangat sederhana. Kita cari koefisien dulu, koefisiennya apa nih? A1, B dari sini min 5, kemudian C 9. Nah, perhatiin. Nah, sekarang kita cari dulu pertama. Yang pertama adalah X1 ditambah X2. Tadi kita sudah sepakat rumusnya adalah min B per A. Berapa X1 dengan X1 tadi min 5, min kali min 5 per 1. Jadi dapatlah 5 X1 ditambah X2 ya, ini X1 ditambah X2. Jadi di situ, nah kemudian X1 dikali X2 C per A. Berarti C-nya berapa? Min 5 1, jadi dapat min 5. Kemudian dari sini kita lihat dari sini ya, min 5 bagi 1 ya min 5. Kemudian lihat lagi rumusnya, kita perhatiin ya, C 9 benar, B min 5 benar ya. Oke, selanjutnya kita, ini tadi yang kita tanya X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Sudah ada kan rumusnya di sini, kita lihat di sini. Berarti sama dengan berapa nih? X1 dengan X2. Min B per ini C per A berarti 9 ya, lupa, nggak apa-apa, kita ini 9, jadi ini 9 ya, dirubah ya, kita cek lagi, kita cek ulang, bukan 5 ya. Oke, nggak apa-apa dikasih tahu nih, nggak apa-apa, kita kan belajar namanya ya. Nah ya, oke, nah, jangan kaku, kita nggak boleh kaku. Saya aja nggak kaku nih, lihat ya, saya orang nggak kaku. Oh, ada salah, langsung kita perbaiki. Namanya kita belajar. Oke, kita perhatikan di situ sudah dapat ya X1 X2. Kemudian kita lihat di sini X1 dengan X2 nih hasilnya berapa? 5. Langsung aja 5 pangkat 3 nih, ke sini dikurang 3. X1 kali X2 berapa? 3 kali berapa nih? 9 ya. X1 5 pangkat 3 kali 9. Nah, nih X1 nih hasil ini ya. Kemudian dikali berapa nih X1 tambah X2? Nih 5. Oke, dapatlah kita 5 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5 kali 5 berarti 25 kali 125 dikurang. Nah, 9 kali 5 berapa? 45 ya. Kemudian 45 dikali 3 135. Berarti dapat min 10 hasilnya. Berarti dari sini adalah min 10. Nah, kemudian kita lagi contohkan lagi. Udah ya, ini sudah kita ini besar, Anda lihat. Kemudian kita langsung kepada contoh selanjutnya, yaitu jika X1 dan X2 persamaan kuadrat ini kita rubah menjadi
jumlah ya, nggak apa mah saya buat fokus dulu video baru ya, jumlah X1 dan X2, jumlah kebalikan nah, ya, jumlah kebalikan akar ya, akar persamaan kuadrat. Nah, beda X1 dan X2 ya. Pada persamaan ya, X1 dan X2, jumlah kebalikan akar persamaan kuadrat X1 dan X2. Nah, ya. Pada persamaan, pada persamaan ya, pada persamaan 3x 3x pangkat 2 min 9x ya, plus 4 sama dengan 0. Nah, ini soal ini harus kita selesaikan bahwa dia minta kebalikan. Nah, kebalikan kita harus tahu. Tadi ada rumusnya 1 kita tahu kebalikan nih, ditambah 1 per X2. Ini kebalikan ya. Jadi tadi apa? X1 ditambah X2 per X1 kali X2. Ini rumusnya. Rumusnya ya, rumus daripada ini kebalikan. Nah, kita tinggal cari aja. Sudah, ini hanya nih 3B-nya min 9 ya, C-nya 4. Kita cari dulu pertama X1 ditambah X2. Apa rumusnya? Min B per A. Berarti min 9 per 3. Jadi berapa? 3. Kan plus ya, 9. Kemudian X1 kali X2 berapa? C per A. Berapa C per A? 4 per berapa nih A-nya? 3. Bener ya, kita cek lagi. Ini dapat 4 per 3. Kemudian kebalikan akar. Kebalikan akar tadi mana rumusnya? Nih. Jadi 1 per X1 ya, ditambah 1 per X2, X1 ditambah X2 per, ingat nih, X1 kali X2 sama dengan, masukin aja. Kita udah dapat nih, X1 ditambah X2 nih, berarti 3 per X1 kali 4 per 3, bener kan? Sama dengan, nah ini kita kali silang ya. Bagaimana kali silangnya? Nih, 3 per 1 dikali balik nih, 3 per 4. Jadi berapa? 9 per 4. Jadi hasilnya 9 per 4. Oke. Demikianlah pertemuan kita tentang kedua akar ya. Kedua akar persamaan kuadrat ya. Jangan lupa anak-anak like dan di subscribe. Oke, sampai ketemu lagi dalam pelajaran yang lain. Oke, dadah.